Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Guru Pai se-Indonesia? Semoga Sobat Guru semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sobat Guru, apakah selama pembelajaran online ini Sobat Guru sudah melakukan penilaian secara modern? Atau jangan-jangan Sobat Guru masih menggunakan cara lama dengan meminta anak mengumpulkan buku tugas ke sekolah, masih menggunakan banyak kertas ulangan, atau memori HP sudah full dengan tugas siswa? Nah, bagi Sobat Guru yang masih menggunakan cara lama, yuk kita beralih ke cara penilaian yang lebih modern, yang pastinya tidak menimbulkan sampah kertas. Lalu bagaimana sih caranya? Sobat Guru, sekarang ada aplikasi penilaian Akpai. Di aplikasi ini Sobat Guru bisa menilai siswa hanya dengan menggunakan HP pintar. Jadi bukan hanya HP-nya saja yang pintar, tetapi gurunya juga. Nah, Sobat Guru, pertama-tama kita membuka aplikasi penilaian Akpai. Nah, kemudian kita tinggal mengisi email sesuai dengan email kartu tanda anggota Akpai kita. Kemudian tinggal kita submit. Nah, seperti ini tampilan awal atau beranda dari penilaian digital Akpai. Nah, di bagian bawah ada beberapa item. Yang pertama itu beranda seperti yang terlihat, kemudian ada tanda plus di situ itu untuk membuat soal. Kemudian ada rakit, nanti ketika kita sudah membuat soal kita tinggal merakit di situ. Kemudian ada hasil kerja siswa kita. Nah, pada bagian atas di situ ada item butir soal, kemudian juga ada paket soal, dan satunya lagi ada filter tapi masih dalam konstruksi. Nah, Sobat Guru, kemudian bagaimana cara kita mau membuat soal di penilaian Akpai ini? Nah, kita tinggal klik tanda tambah yang ada di bawah. Kemudian kita mulai dengan mengisi kelas yang akan kita lakukan penilaian. Nah, di situ saya buat untuk kelas 4. Kemudian levelnya level pengetahuan dan pemahaman, yaitu level 1. Kemudian kompetensi dasarnya, kompetensi dasarnya langsung saya copy dari RPP saya. Kita salin, kemudian tinggal kita tempel di butir soal kita. Nah, kemudian materinya juga kemudian kita tambahkan materi apa yang akan kita nilai. Di sini saya akan menilai materi menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, kemudian indikatornya juga kita tambahkan. Setelah itu kita tekan lanjut. Kemudian kita pilih butir soal kita apakah pilihan ganda, uraian, atau jawaban singkat yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat soal pilihan ganda. Kemudian kita tulis soalnya. Di sini ada kesalahan soal ya. Di situ saya tuliskan perilaku, seharusnya bukan tuliskan ya, karena bentuknya pilihan ganda. Cuma ini hanya contoh, jadi nggak apa-apalah. Nah, kemudian setelah menulis soal, kita tulis
optionnya. Kemudian untuk kunci jawaban kita tinggal klik salah satu tanda centang yang ada di option pilihan ganda. Kemudian untuk menambah soal kita tinggal klik tanda tambah butir soal. Kemudian kita lanjut menuliskan soal. Nah, kemudian jika sudah selesai membuat soal, kita tinggal klik lanjut. Kemudian tinggal kita tekan terbitkan. Nah, soal kita sudah terbit di aplikasi Akpai. Nah, Sobat Guru, bagaimana jika kita ingin memberikan soal kepada siswa tidak hanya berbentuk pilihan ganda, tetapi juga berbentuk isian atau juga uraian. Nah, kita tinggal menambahkan lagi butir soalnya dengan klik tambah di item bawah. Kemudian seperti sebelumnya kita isi kembali kelas, kompetensi, kemudian kompetensi dasarnya, kemudian materinya juga. Sama seperti sebelumnya. Nah, indikatornya juga masih sama di sini dengan soal sebelumnya. Kemudian setelah kita klik lanjut, baru kita ganti bentuk soal kita maunya seperti apa. Di sini saya pakai yang uraian. Kita tulis soalnya. Nah, kemudian kunci jawabannya kita buat. Di sini saya ambil saja kunci jawabannya langsung di buku, saya copy. Nah, kita sudah punya soal dan kunci jawaban. Dan kita terbitkan. Nah, kita sudah ada 2 soal yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memberikan soal yang telah kita buat ini kepada siswa? Pertama-tama kita klik tanda rakit di sebelah tanda plus. Nah, kemudian kita isi kelasnya. Kita isi juga kompetensi apa yang ingin kita nilai dan kita pilih bentuknya. Apakah penilaian harian, PTS atau PAS. Nah, di sini kita ambil penilaian harian ya. Nah, topiknya apa? Di situ kita juga tulis. Saya ambil topiknya tentang beriman kepada malaikat Allah. Kemudian semesternya isi semester genap. Nah, kemudian kita rakit soalnya dengan klik tombol tambah soal. Nah, kita tinggal ambil soal-soal yang telah kita buat tadi. Klik salah satu, kemudian pilih soal. Nah, kemudian tambah lagi, pilih soal lagi. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita pilih soalnya. Jika sudah, kita
tinggal klik lanjut di bagian atas ya, paling atas kanan. Nah, kita sudah ada soalnya, ada pilihan ganda dan juga uraian. Jika sudah selesai, kita tinggal lanjut. Klik lanjut di bawah kanan, kemudian kita terbitkan. Sudah ada paket soal yang kita buat. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara kita membagikan paket soal yang telah dibuat tadi ke siswa. Nah, kita tekan paket soalnya, kemudian ada titik 3 di pojok kanan. Nah, kita tinggal tekan di situ. Nah, kita tinggal klik share, bagikan ke siswa. Nah, kemudian kita aktifkan timernya, pengerjaannya, kemudian tanggal berlaku soalnya. Nah, di sini saya akan buat timer pengerjaannya itu sekitar 30 menit. Kemudian kita aktifkan tanggal berlakunya soal. Apakah kita akan buat 1 hari saja, 3 hari, atau seminggu, itu terserah kita. Jika sudah mengaktifkan batas waktu pengerjaan soal, kemudian kita isi kode kelas. Di situ saya isi kode kelasnya, misalkan contoh di sini 01. Kemudian kita tulis sesuatu untuk murid. Tulis saja misalkan kerjakan soal dengan jujur dan teliti. Terus tinggal bagikan. Nah, di situ ada kode soal. Nah, itu yang akan kita copy dan kita bagikan ke grup WA kelas. Dan bagaimana cara siswa mengerjakan paket soal kita? Nah, siswa kita bisa mengerjakannya di aplikasi Akpai untuk siswa. Nanti akan ada di video selanjutnya. Nah, untuk pemberitahuan siswa berapa banyak yang telah mengerjakan, kita tinggal klik lonceng di kanan atas. Dan di situ ada pemberitahuan siswa yang telah mengerjakan, dan otomatis hasil kerja siswa masuk ke dalam aplikasi penilaian kita. Dan di situ kita bisa menilai secara manual. Nah, fungsi penilaian manual ini untuk mengoreksi kembali jawaban siswa jika jawabannya itu sebenarnya betul tetapi tidak sama persis dengan kunci jawaban. Oke Sobat Guru, sekian video tutorial mengenai penggunaan aplikasi penilaian Akpai. Semoga video ini dapat membantu Sobat Guru dalam menggunakan aplikasi tersebut. Untuk video selanjutnya akan kita bahas mengenai penggunaan aplikasi Akpai digital untuk siswa. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.